Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin pendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan kita wajib untuk terus belajar dan belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya. Apabila sudah ada dalil dan kita tahu dalil itu jelas dari Quran dan sunnah, kewajiban kita untuk mengikuti dalil. Wajib untuk kita ikuti dalil dan kita berpegang kepada dalil dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan kita berusaha bagaimana mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba'. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pada pekan yang lalu saya menjelaskan tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah terhadap dalil Quran dan sunnah. Bagaimana sikap mereka terhadap dalil Al-Quran dan sunnah ketika sudah datang kepada mereka. Saya sudah sampaikan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim dari kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, dan saya bawakan dari ikhtisarnya dari Mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah dari Imam Al-Musili. Penulis kitab ini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim, kemudian diikhtisar oleh Imam Al-Musili. Pada pekan yang lalu saya sampaikan sampai poin yang ke-6. Antum lihat lagi catatannya. Dalam muqaddimah pekan yang lalu saya sebutkan sampai poin yang ke-6. Jadi ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah terhadap Al-Quran dan sunnah dan sikap mereka terhadap Al-Quran dan sunnah. Sampai poin yang ke-6. Ya, betul. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha anna ahla sunnati idza dzakaru sunnata wa jarradu da'wata ilaiha nafarat min dzalika qulubu ahli al-bid'ah falahum nasibun min qouli ta'ala wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Wa ahli al-bid'ah idza dzukirat lahum syuyukhuhum wa maqalatuhum istabsharu biha fahum kama qala ta'ala wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladziina min dunihi idzahum yastabshirun. Wa minha, dan diantaranya, diantara ciri dari ahlu sunnah dan ahlul bid'ah terhadap Al-Quran dan sunnah yang ke-7, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan athar-athar salaf, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan menitik beratkan dakwah mereka kepadanya. Jadi ahlu sunnah apabila mereka
menyebut tentang sunnah dan mereka menitik beratkan dakwah mereka kepadanya, kepada Quran dan sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah lari, artinya tidak senang. Kalau kita mengajak kepada Quran dan sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah tidak senang. Setiap kita menyebutkan tentang sunnah, mereka enggak senang. Ketika kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, mereka enggak senang. Itu ahlul bid'ah. Maka mereka ini mendapatkan bagian dari firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 46. Surah Al-Isra ayat 46. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu, apabila engkau menyebut Rabbmu dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Disebut ayat Al-Qur'an mereka enggak senang. Dalam surah Al-Isra ayat 46. Dan ahlul bid'ah apabila engkau menyebut syekh mereka atau disebut syekh mereka dan juga pendapat mereka, mereka bergembira. Kalau disebutkan syekhnya, tokohnya mereka, mereka bergembira. Disebutkan juga pendapat mereka, istabsyaru biha, gembira mereka. Fahum kama qala ta'ala, mereka seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar di ayat 45. Mereka ini ahlul bid'ah ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Dan apabila disebut hanya nama Allah saja, mereka kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan mereka selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Kemudian yang ke-8, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Yang ke-8, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa falahum nasibun wafirun min al-ilmi wa rahmati wa rabbuhum ta'ala wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma wa ahlul bid'ah yakdzibuna bil haqqi wa yukaffiruna al-khalqa fala ilma indahum wa la rahmata wa idza qamat alaihim hujjatu ahli sunnati adalu ila hafsihim wa uqubatihim idza amkanahum wirathata an fir'aun fa innahu lamma qamat alaihi hujjatu Musa lam yumkinhu anha jawabun qala la in ittakhadha ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ahlussunnah mereka mengetahui kebenaran dan mereka sayang kepada makhluk. Ahlussunnah mengetahui kebenaran dan sayang kepada makhluk. Mereka mendapatkan bagian yang sangat banyak dari ilmu dan rahmat. Allah SWT, Rabb mereka, maksudnya Allah SWT, rahmatnya dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Sedangkan ahlul bid'ah mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Ahlul bid'ah mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Mereka tidak memiliki ilmu dan tidak juga memiliki rahmat. Apabila mereka kalah hujjah dengan ahlu sunnah, hujjahnya mereka kalah, maka mereka beralih untuk memenjarakan dan menghukum ahlu sunnah apabila memungkinkan. Hal ini sebagai warisan Fir'aun, karena ketika ia kalah hujjah dari Nabi Musa alaihissalam dan tidak bisa menjawabnya, ia berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 29. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29, la in ittakhadta ilahan ghairi
la ja'alannaka minal masjunin. Dan seandainya engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Antum perhatikan yang ke-8 ini. Yang ke-8 bahwa Ahlussunnah itu tahu kebenaran, tahu dalil dari Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Ahlussunnah tahu dalil. Dan mereka sayang kepada makhluk. Perhatikan, sayangnya Ahlussunnah kepada makhluk itu karena mereka menjelaskan kebenaran kepada umat. Itu sayangnya mereka. Jadi mereka tahu dalil dari Quran Sunnah, mereka jelaskan supaya umat ini faham tentang dalil itu dan mengamalkan dalil itu. Seperti Ahlussunnah tahu tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya manusia seluruhnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian Ahlussunnah menjelaskan tentang tauhid ini karena sayang kepada makhluk dan melarang mereka dari berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar. Dijelaskan supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam kesyirikan. Sebab kalau umat ini jatuh dalam kesyirikan, maka hapus seluruh amalnya dan mereka diharamkan masuk surga. Begitu juga Ahlussunnah tahu tentang sunnah, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dijelaskan tentang sunnah. Dan Ahlussunnah tahu tentang bahaya bid'ah. Bab Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka kita jelaskan terus tentang bahaya bid'ah agar orang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Karena ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, ini amalnya enggak diterima oleh Allah. Perbuatan itu enggak diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Kemudian diancam mereka dengan masuk neraka, diancam. Dan masih banyak lagi tentang bahaya bid'ah ini. Maka Ahlussunnah ini sayang sehingga mereka menjelaskan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, menjelaskan sunnah, mengajak orang pada sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah karena mereka sayang. Mengajak umat kepada ketaatan, menjauhkan maksiat karena mereka sayang. Ini Ahlussunnah. Justru Ahlussunnah ini adalah orang yang paling sayang kepada umat ini. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah, mereka enggak sayang kepada umat. Maka mereka mendapatkan bagian yang besar dari ilmu dan rahmat. Karena Rabb mereka Allah SWT adalah zat yang maha luas rahmatnya dan maha luas ilmunya. Makanya perhatikan ini, Ahlussunnah orang yang paham tentang Quran dan Sunnah, dan mereka mengajak orang kepada Quran Sunnah al-fahmi salaf. Jadi bukan menjelaskan tentang tauhid aja, bukan, tapi bagaimana mengajak orang untuk beribadah, mentauhidkan Allah, melarang orang dari syirik. Ini bentuk sayangnya Ahlussunnah ini kepada umat. Jadi bukan dibiarkan umat dalam kesyirikan, bukan dibiarkan umat dalam bid'ah, bukan dibiarkan umat dalam kebodohan, kejahilan, kezaliman. Justru dijelaskan oleh Ahlussunnah. Di sini mereka ini sayang kepada umat. Tapi dituduh oleh setan apa? Keras, memecah belah umat. Ini yang bilang gini pertama kali siapa? Setan. Supaya apa? Orang menjauh dari tauhid, supaya orang menjauh dari sunnah. Ahlul bidah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa ahlul bidah yakdzibuna bil haqqi wa yukaffirun khalqa. Ahlul bidah yakdzibuna bil haqq, mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Fala ilma indahum wala rahmah, mereka enggak punya ilmu dan enggak punya kasih sayang. Untuk perhatikan, ini penjelasan dari orang yang sudah berdakwah puluhan tahun. Orang yang alim dan berdakwah di masyarakat puluhan tahun. Al-Imam Ibnu Qayyim tahu bahwa Ahlul Bidah itu selalu mendustakan kebenaran, dibawakan dalil Quran Sunnah, mereka tolak gitu. Dan mereka mengkafirkan makhluk. Orang yang enggak sesuai dengan mereka dikafirkan oleh Ahlul Bidah. Mereka enggak punya ilmu, enggak punya kesayang. Ilmu enggak ada mereka, Ahlul Bidah ini. Mereka seandainya mereka hafal Quran tapi nggak tahu tentang maknanya, nggak tahu tentang tafsirnya, bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang ayat itu, nggak tahu mereka. Dan nggak sayang pada umat karena mereka nggak menunjuki. Antum lihat dari Ahlul Bidah, mana muridnya banyak, belajar bertahun-tahun, mana tahu mereka tentang tauhid, nggak tahu. Tentang rukun la ilaha illallah nggak tahu, tentang syarat la ilaha illallah nggak tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah nggak tahu. Bagaimana tentang kesyirikan wajib yang menjauhkannya nggak tahu mereka. Tentang bid'ah nggak dijelaskan selama-lamanya. Mereka sembunyikan itu.
nggak sayang mereka kepada umat ini. Dan apabila sudah tegak hujahnya Ahlussunnah, kalau sudah tegak hujah Ahlussunnah, wa idza qamat alaihim hujjatu Ahlussunnah adalu ila habsihim wa uqubatihim idza amkanahum. Apabila sudah tegak hujahnya Ahlussunnah, maka mereka beralih, nggak mampu kan untuk membantah dalil Ahlussunnah, nggak mampu mereka bantah dalil Quran Sunnah ala fahmi salaf. Akhirnya apa? Mereka berpaling dengan apa? Berusaha bagaimana memenjarakannya. Kalau itu mungkin, atau menyiksa mereka kalau itu mungkin. Ini caranya Ahlul Bidah sepanjang zaman. Perhatikan itu. Kalau mereka udah nggak mampu bantah dalil Ahlussunnah, mereka minta tolong pada penguasa. Supaya apa? Supaya penguasa itu memenjarakan Ahlussunnah itu. Dan itu terjadi seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga para imam yang lainnya, dialami juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Bidah udah nggak mampu dalil, minta tolong penguasa supaya dipenjara. Dari ulama-ulama Ahlussunnah. Dan ini sebagai warisan dari Fir'aun. Karena Fir'aun ketika nggak mampu membantah hujahnya Nabi Musa, maka kalau engkau menjadikan Tuhan selain aku akan menjadikan engkau termasuk orang yang penjara. Yang kesembilan, wa minha anna ahla sunnati innama yuwaluna wa yu'aduna ala sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam wa ahlal bid'ah yuwaluna wa yu'aduna ala aqwalin ibtada'uha. Yang kesembilan, Ahlussunnah hanya loyal, setia dan benci atas dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Ahlul Bidah mereka loyal, setia dan benci atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Jadi Ahlussunnah mereka loyal, yuwalun wa yu'adun. Mereka loyal dan membenci ala sunnati nabihim, atas dasar sunnah Nabi. Artinya mereka setia, cinta kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah, dan mereka benci kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah, atau benci kepada orang-orang yang benci kepada sunnah Nabi. Sedangkan Ahlul Bidah mereka loyal dan mereka benci bukan dengan dasar dalil, bukan, tapi kepada pendapat mereka, kepada kaedah mereka, kepada tokoh mereka. Itu yang mereka loyal dan benci. Jadi kalau kita mencela tentang pendapatnya mereka karena mereka nggak punya dalil, oh mereka marah itu. Artinya semuanya dasarnya mereka kepada pendapat dan juga kepada tokoh-tokohnya. Mereka loyal dan benci itu, bukan kepada dalil. Yang ke-10, wa minha anna ahla sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wat takfiri, bal indahum al-usulu kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabatu. Yang ke-10, Ahlussunnah tidak membuat prinsip-prinsip. Ahlu sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wa takfir. Bahwasanya Ahlussunnah tidak membuat prinsip-prinsip yang mereka jadikan sebagai landasan pemutusan hukum, dan tidak juga mengajak orang yang menyelisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut. Jadi Ahlussunnah tidak membuat prinsip yang mereka jadikan landasan pemutusan hukum, dan tidak juga mengajak orang yang menyelisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut, dan tidak juga menghukumi orang yang menyelisih dengan hukum fasik dan kafir. Tidak. Bal indahum al-usulu, akan tapi prinsip yang dimiliki oleh Ahlussunnah kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu wa makana ali sahabah. Prinsipnya, usulnya Ahlussunnah yaitu kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
dan apa yang dilaksanakan dan ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka enggak buat-buat prinsip, enggak buat kaidah-kaidah sendiri yang orang harus mengikuti prinsip itu atau mengajak berhukum dengan prinsip tersebut dan menghukumi orang yang mestinya dengan hukum fasik atau kafir. Seperti dari orang-orang Mu'tazilah maupun yang lain punya prinsip mereka. Ada prinsip 5 prinsip yang dimiliki oleh Mu'tazilah yang mereka berhukum dengan prinsip itu. Kalau Ahlussunnah tidak, dasarnya semua dalil dari Quran Sunnah al-Fahmi salaf. Kalau mereka sudah bikin prinsip, orang yang menyalahi prinsip itu dikafirkan. Jadi ada usulnya khamsah Mu'tazilah. Ada lagi prinsip yang lain, banyak sudah. Kelompok-kelompok bikin prinsip. Sampai yang terakhir, Jamaah Tabligh punya prinsip apa? Sittah, 6 prinsip. Yang mereka wala dan baroknya dengan 6 prinsip itu. Kalau antum mau lihat prinsip-prinsip ada di buku Mulia dengan Manhaj Salaf, ada penjelasannya. Jadi kalau Ahlussunnah tidak, semua prinsipnya dasarnya dalil. Quran, Sunnah, al-Fahmi salaf. Ikuti dalil. Sudah itu aja. Yang kita ajak mereka berhukum dengan dalil. Bukan dengan kaidah-kaidah atau yang lainnya, bukan, dalil dari Quran Sunnah. Wa minha, yang ke-11. Anna ahla sunnati idza qila lahum qala Allah ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum 'inda dzalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulanun wa ahlul bid'ah bi khilafi dzalik. Yang ke-10, yang ke-11, anna ahla sunnah idza qila lahum qala Allah ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum 'inda dzalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulan wa ahlul bid'ah bi khilafi dzalik. Yang ke-11, Ahlussunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka berhenti padanya, mematuhinya, tidak melampauinya. Hati mereka tidak menoleh sedikit pun kepada perkataan fulan dan fulan. Sedangkan al-bidah tidak seperti itu. Jadi Ahlussunnah kalau sudah qala Allah qala Rasul, ya ikut qala Allah qala Rasul. Enggak nunggu dulu. Kalau sekarang enggak, sudah disampaikan dalil Quran Sunnah, apa kata fulan? Apa kata syekh fulan? Apa kata ulama fulan? Kalau sudah syekh yang berkata, dalil dibuang. Syekh lebih utama gitu. Nunggu fatwa syekh dulu gitu. Ini dalil udah dibawakan, dalil Quran, hadis dibawakan. Enggak, fatwanya syekh gimana? Atau tanya dulu pada fatwa syekh. Dalil, misalnya orang beriman begitu sampai dalil, sami'na wa ata'na, ikuti dalil. Makanya antum lihat di prinsip yang keempat, yang bersama dengan prinsip yang keempat. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i rahimahullah wa ajma'an nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Manusia telah ijma'. Kalau orang sudah jelas sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh dia meninggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang. Tidak boleh ditinggalkan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain, yaitu I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Jadi kalau sudah datang sunnah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Dan ayatnya sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di dalam surah An-Nur di ayat 51. Orang beriman kalau sudah datang dalil, ucapkan sami'na wa ata'na. Jadi bukan tunggu perkataan fulan atau syekh fulan atau yang lainnya, tidak. Meskipun dia hanya seorang sendiri atau berapa orang, nggak tunggu orang banyak, tidak. Jadi harus perhatikan itu. Ini dalil wajib kita ikut. Yang merintahkan Allah dalam Al-Quran, yang merintahkan Rasulullah SAW. Jadi kita mesti perhatikan bagaimana kalau
di poin yang keempat itu, bagaimana kalau yang bersabda itu Rasulullah depan kita sekarang ini, yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu, poin yang keempat. Kalau Rasulullah depan kita menjelaskan bersabda SAW, apa kita katakan nanti Rasulullah tunggu dulu, Syekh Fulan belum berkata begitu? Coba antum sekarang begitu datang dalil, seperti kita langsung mendengar langsung dari Rasulullah SAW menyampaikan itu, selama itu riwayatnya sahih. Kan mestinya begitu Rasulullah ngomong tentang dalil itu yang disampaikan, sami'na wa jalankan. Enggak bilang nanti Rasulullah saya tunggu dulu nih perkataan fulan, Syekh Fulan gitu. Tunggu. Atau tunggu fatwa dulu gitu. Gimana? Orang yang beriman begitu sampai dalil laksanakan, sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir, jadi kalau ahlul bidah itu seperti itu, kata Ibnu Qayyim, wa ahlul bidah bi khilafi, ahlul bidah itu seperti itu, nunggu dulu perkataan syekhnya, tokohnya gitu. Dalil ditunda dulu, apa kata syekhnya dulu gitu. Wa minha yang ke-12, anna ahlul bidah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadits as-sahihati fa idza ajazu an raddihi baghawhu 'iwaja bit-ta'wilatil mustankarah allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi wa ahlus sunnati lahum hawa fi ghairiha. Kata Imam Muqayyim rahimahullah yang ke-12, yang terakhir ini, anna ahlul bidah, bahwasanya ahlul bidah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwahum, bahwa mereka mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sahihan kana au dha'ifa, baik itu sahih maupun dhaif, baik hadisnya itu sahih atau dhaif, pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yatrukuna ma lam yuwafiq wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadits sahihati, dan mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tinggalkan hadis sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fa idza ajazu an raddihi baghawhu iwajan bita'wilatil mustankarah allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, maka mereka membelokkannya. Bagaimana mereka membelokkannya atau membengkokkannya? Dengan apa? Dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Jadi mereka takwil tuh, apakah itu ayat atau hadis, mereka takwil. Karena mereka harus mengikuti hawa nafsunya, ahlul bidah ini. Wa ahlus sunnah lahum hawa fi ghairiha. Adapun ahlus sunnah mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya gitu. Kalau sudah dalil Quran sunnah mereka ikut, sami'na wa ata'na. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang ciri-ciri ahlus sunnah dan ahlul bidah. Jadi ada 12 poin. Yang pekan lalu 6 poin, sekarang 6 poin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-31. Masih berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Jadi Ahlussunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat. Kita bahas, Ahlussunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat sebelum hari kiamat.
Allah SWT berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Tentang ayat ini dijelaskan di dalam hadis dari sunnah Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza talat min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat, dan apabila orang melihatnya telah terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Yang demikian itu terjadi pada ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qablu aw kasabat fi imani khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard." Ada 3 hal yang apabila sudah keluar maka tidak bermanfaat lagi iman seorang yang belum beriman sebelumnya, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu, yaitu terbitnya matahari dari barat, dajjal, dan binatang bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis yang lain, tidak ada di buku ini, Nabi bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Nabi bersabda, tidak terputus hijrah sehingga terputusnya taubat, dan tidaklah terputus pintu taubat itu sehingga matahari terbit dari barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dalam Sunan Kubra, dan juga Ad-Darimi dari sahabat Muawiyah. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, taubat itu sudah enggak diterima. Tentang matahari terbit dari barat disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Saya bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams? Inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy fatakhiru sajidatan fala tazalu kadzalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha thumma tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy fatakhiru sajidatan fala tazalu kadzalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha thumma tajri la yastankiru an-nasu minha syai'an hatta tantahiya ila mustaqarriha dhaka tahta al-'arsy fayuqalu laha irtafi'i asbihi tali'atan min maghribiki fatusbihu tali'atan min maghribiha. Faqala Rasulullah, atadruna mata dhakum? Dhaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Nabi SAW, tahukah kalian kemana matahari ini pergi? Ya Nabi,
mengatakan kepada para sahabat ketika sudah terbit matahari, kemana matahari ini pergi? Sahabatnya menjawab, kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari ini berjalan sampai ke tempatnya di bawah arsy. Tempatnya matahari di bawah arsy. Kemudian dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap demikian, sujud terus matahari ini sampai dikatakan kepadanya, bangkitlah, kembalilah kamu. Dari mana kamu datang? Arti datangnya, terbitnya dari timur, tenggelam di barat. Kembali kamu. Maka matahari kembali, dan pagi hari dia terbit dari tempatnya, yaitu dari timur. Kemudian berjalan lagi sampai ke tempatnya, yaitu di bawah arsy. Kemudian sujud kepada Allah Ta'ala, dan tetap demikian sujud sampai Allah mengatakan, bangkitlah kamu, kembali. Dari mana kamu datang? Yaitu dari timur, yaitu kembali sehingga terbit pagi hari dari timur. Kemudian berjalan lagi, tidak ada seorang pun yang mengingkari sedikit pun juga dari berjalannya matahari ini, sampai matahari ini kembali ke tempatnya di bawah arsy. Kemudian Allah berfirman kepada matahari, bangkitlah dan terbitlah dari barat. Terbitlah dari barat. Maka matahari mengikuti perintah Allah, terbit dari barat. Dan begitu terjadi, Rasulullah bersabda, tahukah kalian kapan itu terjadi? Yang demikian terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya dan belum pernah berbuat kebaikan. Artinya sudah tidak ada manfaat lagi. Orang bertaubat nggak diterima taubatnya ketika matahari sudah terbit dari barat. Ini udah bagian-bagian akhir sebagai tanda-tanda kiamat. Sudah nggak diterima taubat. Nah, terbitnya matahari itu, ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Terbitnya matahari itu nggak lama kemudian keluar dabah, binatang yang berbicara kepada manusia, dan binatang ini seperti ngasih stempel, ini muslim, ini kafir, muslim kafir. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, inna awal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabba 'ala an-nasi dhuha fa ayatuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariba. Sesungguhnya yang pertama kali keluar dari tanda-tanda kiamat itu terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang yang besar yang berbicara kepada manusia di waktu duha. Artinya begitu pagi terbit dari barat, tidak lama waktu duhanya sudah keluar binatang. Maka yang mana yang lebih dahulu, ini yang lain mengikutinya. Jadi apa, binatang atau matahari? Yang lebih dahulu itu akan mengikutinya. Ini sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan kemudian tentang matahari ini dikatakan yang pertama kali keluar, ini berkaitan dengan tanda yang di langit. Kalau yang di bumi sudah ada sebelumnya, makanya tentang urutan ini, urutan tentang tanda-tanda kiamat, berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Kalau dalam buku Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, beliau menyebutkan tentang urutannya dalam buku ini. Dalam buku Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, yang pertama yaitu Al-Mahdi, urutannya. Tapi ini khilaf di antara ulama tentang bagaimana mencocokkan dalil-dalil ini. Tapi kalau dilihat, yang pertama Al-Mahdi, Al-Muntadhar, yang ditunggu, ya sudah terjadi kerusakan di muka bumi ini, maka muncul Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, namanya Muhammad bin Abdullah.
Kemudian keluarnya Dajjal yang kedua, yang merusak di muka bumi ini. Seperti yang sudah kita bahas, keluar Dajjal. Setelah Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal di muka bumi ini berada selama 40 hari. Seperti yang sudah kita bahas. Dajjal itu di muka bumi ini selama 40 hari. Satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Jadi 40 hari itu satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Kemudian setelah Dajjal merusak di muka bumi ini, dan ini fitnah yang besar yang semua Nabi mengingatkan tentang fitnah Dajjal ini, dan kita baca setiap sholat di akhir tasyahud. Baru kemudian yang ketiga, nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena yang mampu untuk membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Waktu itu turun di Menara Putih di timur Damaskus, turun dibawa oleh malaikat. Kemudian sholat bersama Imam Mahdi, dan Nabi Isa tidak mau menjadi imam. Jadi imam ini yang menjadi imam Mahdi. Tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa seperti yang sudah kita bahas, tinggal di bumi selama 40 tahun. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sana imaman adlan wa hakaman muqsita. Beliau tinggal di bumi, Nabi Isa alaihissalam, selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Itu riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Isa sempat menunaikan ibadah haji dan umrah, dan kemudian meninggal disolatkan oleh kaum muslimin. Ketika di masa Isa ini terjadi kedamaian dan keamanan, aman udah. Imam Mahdi dan Nabi Isa aman setelah dibunuh Dajjal. Kemudian di zaman Isa juga turun atau keluar Ya'juj wa Ma'juj yang keempat. Ya'juj wa Ma'juj. Ini manusia yang paling jahat yang merusak di muka bumi ini. Dan banyak keluarnya seperti ombak. Banyaknya luar biasa. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk naik ke Bukit Tur, membawa kaum muslimin ke Bukit Tur semuanya. Karena akan keluar Ya'juj wa Ma'juj, dan enggak ada yang bisa untuk mengalahkannya dan merusak di muka bumi, seperti yang sudah kita bahas di poin yang ke-30 tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan banyak sekali Ya'juj ini merusak di muka bumi. Kemudian Allah kirimkan yaitu ulat sampai mereka mati semuanya. Setelah mereka mati, kemudian baru Nabi Isa turun dengan kaum muslimin. Setelah itu meninggal Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kelima, terjadi khusufat, artinya penenggelaman. Hadisnya ada di halaman 281, di halaman 281. Nabi bersabda SAW, inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat, khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil arab wad dukhan wad dajjal wa dabbatul ard wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qari adan tarhalun nasa wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda penenggelaman permukaan bumi di timur,
penenggelaman permukaan bumi di barat, pembenaman permukaan bumi di Jazirah Arab, keluarnya asap, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang besar, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia, serta turunnya Nabi Isa bin Maryam. Ini hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an. Jadi terjadi penenggelaman di 3 tempat. Ini yang kelima. Yang pertama di timur ditenggelamkan semua buminya itu, kotaknya, negaranya semua dibenamkan oleh Allah. Kemudian ditenggelamkan yang di barat semuanya. Kemudian tenggelamkan lagi yang di Jaziratul Arab. Itu yang kelima. Yang keenam ad-dukhan. Yang keenam ad-dukhan. Jadi asap yang menyeliputi semua kota. Semua kota diliputi oleh asap. Dan Allah sebutkan dalam surah ad-dukhan. Baru yang ketujuh tulu'u syams min maghribiha. Tulu'u syams. Ini sudah dekat dengan kiamat ini. Karena sudah berubah. Artinya tata letak dan juga berjalannya alam semesta ini sudah berubah. Ini sudah dekat dengan kiamat. Bab ketika terbit matahari dari barat ini sudah tidak bermanfaat lagi iman. Sudah nggak diterima lagi orang bertaubat. Nggak terima lagi. Kemudian keluar dabah. Itu dekat sekali. Jadi kalau pagi itu keluar matahari dari barat, keluar kemudian binatang yang besar. Dan dalam riwayat disebutkan binatang ini menyebutkan tentang orang yang muslim dan kafir. Dan tentang keluarnya dabah ini Allah sebutkan dalam surah An-Naml di ayat 82. Akhrajnahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum. Artinya Allah keluarkan kepada mereka itu binatang yang besar yang berbicara kepada mereka. Di surah An-Naml di ayat 82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna dabbatan min al-ardi tukallimu anna an-nasa kanu bi ayatina yuqinun. Jika sudah terjadi perkataan atas mereka, kami keluarkan bagi mereka binatang ternak, arti binatang yang besar di muka bumi ini yang berbicara kepada mereka bahwa manusia ini sudah tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dan disebutkan dalam kitab Asyratus Sa'ah, idza kharajat hadhihi dabba al-'azimah fa inna tasimul mu'min wal kafir. Dia memberikan tanda, ini mukmin, ini kafir. Binatang ini. Binatang besar. Kemudian setelah itu Allah kirimkan angin, yang enggak disebutkan, kalau angin ini enggak disebutkan. Jadi angin ini akan mewafatkan orang-orang beriman yang ada seberat darah iman dalam hatinya. Itu akan diwafatkan. Orang kafir tetap hidup. Kemudian setelah itu yang kesembilan yaitu api. Wa narun takhruju min qari 'adan tarhalun nasa ila mahsyarihim. Api yang keluar dari Aden, dari dasar bumi Aden. Di daerah Yaman, yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu ke tempat kumpul mereka di bumi ini,
yaitu di Syam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi disebutkan satakhruju narun min Hadramaut au min bahri Hadramaut qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas. Akan keluar api dari Hadramaut atau dari lautan Hadramaut sebelum kiamat yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu di Syam. Ini riwayatnya Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, di kitab Ahaditsul Anbiya dari sahabat Anas, Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah. Di antaranya beliau bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda kiamat, awwalu asyratis sa'ah. Disebutkan amma awwalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghribi. Bahwa yang pertama tanda kiamat itu yaitu api yang mengumpul manusia dari arah timur ke arah barat. Ini pada hakikatnya api ini yang terakhir. Kalau kita lihat dikumpulkan riwayat-riwayat di jamak itu, ini api ini yang terakhir. Sebagai tanda sudah terakhir ini urusan dunia, kemudian setelah itu terjadi kiamat. Dan dikumpulkannya disebutkan ila mahsyarihim, itu di muka bumi ini, bukan dikumpulkan di hari kiamat, bukan, tapi di muka bumi ini. Itu yang disebutkan ardul mahsyar. Sebab dalam riwayat yang sahih ketika disebutkan tentang manusia dikumpulkan dengan api ini, dikumpulkan manusia ke arah barat, itu maksudnya Syam itu. Sebagaimana riwayat dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan juga disebutkan bahwa kalian akan dikumpulkan di sini, yaitu di Syam. Ini ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh beberapa imam tentang masalah ini. Itu ada beberapa macam pengumpulan manusia. Kemudian setelah itu terjadi kiamat. Wallahu a'lam. Ini diantara tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas. Enggak semua saya sebutkan. Jadi ini yang kita bahas di buku ini hanya beberapa saja untuk menunjukkan bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Maka di akhir ini saya sebutkan untuk melihat di poin ini apa yang penulis telah uraikan di atas halaman 304. Halaman 304, apa yang penulis uraikan di atas adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat yang besar. Sebagian, enggak semuanya. Ahlussunnah mengkhususkan pembahasan tanda-tanda kiamat besar karena firqah-firqah yang sesat mengingkarinya dengan berbagai macam alasan. Dan pembahasan masalah ini berkaitan dengan akidah. Adapun tentang tanda-tanda kiamat yang kecil sangat banyak dan sebagiannya sudah terjadi. Seperti banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya riba dan lainnya. Dan pembahasan tentang hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain. Itu bukan di sini pembahasannya. Karena ini untuk meringkas saja. Sebab kalau dibawakan semua dalilnya, ya tebal bukunya, nggak cukup 1 jilid kitab ini. Mungkin 2-3 jilid bukunya nanti. Begini tujuannya untuk meringkas supaya orang paham lah bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa meyakini, memahami dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah dari Islam dan Sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.